semuanya, welcome to Vita Podcast. Vini Tasya Podcast. Hari ini kita bakal bahas top 5 challenge favorit kita. Pokoknya tuh seru banget deh. Nah, untuk tema kali ini kita ada top 5 film favorit sepanjang masa. Tapi udah bisa ditebak sih, kalau aku bakalan penuh banget sama film horor. Kalau aku sih lebih kecampur ya, ada horor, ada komedi, dan ada drama romantis. Pokoknya seru banget deh, nantikan pembahasan kita. Oke, jadi langsung aja yuk kita ke posisi kelima. Oke, sebelum masuk ke list top 5 challenge favorit kita, aku tuh mau tanya deh sama kamu. Kamu itu kalau nonton film horor itu suka karena suka takutnya atau suka ceritanya? Kalau dari aku sih, aku suka dua-duanya ya. Aku suka film horor yang nggak cuma bikin kaget, tapi juga punya lore dan makna di balik kisahnya. Kadang tuh film horor justru paling jujur soal sisi gelap manusia. Wah, dalam juga ya ternyata. Kalau aku sih lebih suka horor yang tetap punya drama, biar bisa takut tapi juga sedih. Jadi kita tuh terbawa feelnya dalam film horor tersebut. Wah, ini kita berarti bakal bahas dua sisi yang beda banget sih. Iya, keren nih. Tungguin. Nah, jadi kalau dari aku di top 5 itu aku ada Rumah Dara atau Oh, mungkin iya. lebih dikenal Makabre kali ya. Kamu tahu nggak sih? Aku tahu sih, dan dulu tuh pernah nonton tapi nggak sampai selesai soalnya saking sadisnya film itu, jadi belum berani nonton. Ya emang sih, ini tuh film yang gila banget gitu. Emang dari segi tensi, dari gore-nya tuh kayak jarang banget film lokal yang kayak gini. Ini aku suka karena dia tuh emang film yang berani dan tampilnya tuh intens banget dari segi film lokal ya. Nah, terus untuk dari segi karakter itu aku suka banget sama karakternya Dara yang dia tuh ikonik banget, yang apa ya, elegan tapi juga nyeremin. Apalagi di endingnya tuh ya kan, waktu semua orang udah ngira Dara mati, ternyata dia masih hidup loh. Keren banget sih. Iya sih, aku setuju banget sama kamu. Kalau kamu bilang Rumah Dara itu film yang rapi banget untuk film horor lokal, itu aku setuju banget karena sadisnya juga dapet dan feelnya juga Bener dapet, banget. feel horornya itu. Bener banget. Nah, kalau aku nomor 5-nya itu yaitu Skala 5. Kamu tahu nggak? Tahu, aku pernah lihat apa itu trailernya. Nah, ya itu. Iya. Tapi aku cuma lihat itu aja, aku nggak belum sampai yang nonton filmnya. Jadi aku penasaran juga sih. Kamu harus nonton habis ini. Iya. Nah, jujur aku suka karena film itu ringan tapi punya nuansa misteri khas Indonesia. Nah, ceritanya tuh kayak nostalgia masa kecil tapi tetap ada unsur mistis yang bikin penasaran. Apalagi itu di film Skala 5 itu banyak scene-scene komedinya juga. Jadi selain feel horornya dapat, kita juga dapat komedinya, dan itu juga bikin nggak suntuk menontonnya. Selain itu juga di film Skala 5 itu juga ada sisi kekeluargaan ya. Jadi tetap ada sisi positif yang disampaikan. Oh, Gitu. mantep banget sih. Aku jadi banyak tahu tentang film Skala Iya. 5 nih. Tapi emang dua-duanya itu film yang horor tapi beda banget dari segi auranya. Jadi kalian harus nonton juga ya Skala 5 sama Rumah Dara. Itu top 5 dari kita. Oke, kita lanjut ke top 4 film favorit kita. Oke, aku duluan ya. Iya. Jadi top keempat film aku itu Laura. Kamu tahu nggak film Laura? Tahu, yang selebgram itu bukan sih yang adegannya Laura Anna Iya, itu. betul. Sedih banget. Ceritanya kan membuat kita itu merasakan perasaan yang sangat sedih ya. Nah, kenapa aku suka film itu tuh karena di balik film tersebut kan mengajarkan kita banyak pelajarannya, mulai dari kekeluargaan juga, kesabaran dari korbannya juga si Laura ini, dan juga mengajarkan kita itu kayak jadi perempuan itu emang harus tidak bisa semuanya mengandalkan laki-laki gitu ya. Nah, selain itu tuh juga ada pesan moral yang disampaikan itu dan membuat aku itu mengerti bahwa
bahwa di kehidupan itu juga ada hal-hal yang wajib kita hindari, seperti pergaulan bebas begitu ya, kan ceritanya ada yang pesan seperti itu gitu. Nah tapi bagi aku itu sebagai penonton, kita tuh cukup hanya menikmati filmnya saja dan menghayati dari pesan film tersebut. Itu sih menurut aku. Bagus banget sih emang nih filmnya Iya. Laura itu. Aku cuma lihat cuplikannya dikit sama cerita-cerita di podcast yang lain. Nah itu kayak emang bikin terenyuh banget sih. Iya. Nah ini jadi kalau aku ini ya top 4-nya masih film horor. Ini The Curse of La Llorona. Kalau nggak salah ini tuh film dari Amerika Latin, dari urban legendnya Amerika Latin. Iya. Emang itu ceritanya tuh tentang seorang ibu nih yang kehilangan anak-anaknya dan jadi roh jahat yang menangis dan meneror orang-orang. Nah, aku suka karena vibe-nya itu klasik banget, ada nuansa urban legendnya juga. Tapi dibalut dengan visual yang lebih modern. Dan pesan moralnya juga ada banget nih, juga dalam juga, kayak tentang penyesalan dan kehilangan. Jadi bikin penonton tuh kayak selain takut tapi juga ada sedihnya gitu, kayak ada sedih perasaan seorang ibu kehilangan anaknya itu kan pasti sedih gak sih? Gak mungkin gak sedih ya. Iya, sebenarnya sih aku belum pernah nonton film itu, dan habis ini kamu tolong ya racunin aku film itu tuh kayak gimana. Iya banget. Soalnya dari cerita kamu itu udah kayak bagus di filmnya gitu, kayak horornya juga dapat, terus kayak intinya pesan-pesannya juga dapat gitu ya. Emang bikin sedih sih. Iya, tapi kita juga dapat horornya gitu kan, sensasi horor. Itu top 4 kita. Kita lanjut ke top 3. Oke, jadi untuk yang nomor ketiga aku ada Dendong, film Falak paling bagus. Kamu pasti tahu deh. Apa itu? Soalnya sih aku jarang nonton film dari luar, apalagi tapi aku tahu hantu Falak itu, tapi aku belum nonton filmnya. Coba ceritain deh. Sayang banget sih kalau kamu belum Ceritain. nonton. Itu ceritanya bagus banget sih. Jadi di film itu kita bakal dikenalin sama salah satu karakter iblis paling ikonik, yaitu Falak di dunia horor modern. Nah, aku suka karena film ini tuh ngasih kita nuansa religius horor yang kuat banget, dan juga dia ada latar belakang di, ya meskipun cuman biara tua ya, tapi kayak suasana tegangnya tuh kerasa banget. Apalagi waktu yang paling aku inget nih, sense yang paling aku ingat itu adalah ketika salah satu suster pendatang itu yang ditugaskan di situ itu dikubur hidup sama hantunya. Jadi kayak ini dimasukin ke peti sekali ya. dimasukin ke peti dan dikubur hidup. Nah, dia minta tolong nih sama salah satu apa ya istilahnya kayak pendatang juga. Dia tuh kayak pengembala kalau tidak salah ya. Itu dia tuh minta tolong lewat lonceng yang ada di atas makam. Biasanya nih dari yang aku tahu ya, di abad dulu itu misalkan kita kan belum punya nih kayak misal apa ya pemeriksaan yang pasti ketika seseorang meninggal. Oke. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasinya kita tuh biasanya diadain lonceng yang ada di makam. Jadi dipasang lonceng yang talinya itu menuju ke peti. Jadi kalau misal orang nih udah dinyatakan mati ya, nah itu kalau misal hanya mati suri itu bisa minta tolong lagi. Jadi kayak gitu. Itu termasuk kayak budaya di saya itu seperti itu kalau ada orang meninggal. Iya, jadi kayak untuk antisipasi aja sih sebenarnya. Karena kan sayang, namanya kayak ya sayang banget ya kalau misalnya udah dikira mati tapi masih hidup, itu kan takut banget sih. Iya kan? Iya sih, jujur aku belum pernah nonton film itu. Sayang banget kalau belum nonton nih. Iya, sebenarnya sih aku tahu, maksudnya setan Falak itu ya, itu kan viral banget di medsos, kayak di TikTok, bahkan juga dibuat meme kadang-kadang ya. Iya. Nah, tapi dari aku mungkin belum tertarik film tersebut, jadi aku belum pernah nonton. Tapi setelah dengar cerita dari kamu sih kayak bagus sih, kayak masuk di genre film aku sepertinya. Nanti aku coba nonton ya. Iya, Kamu kasih tahu. siap. Jadi salah satu lagi tuh ya yang paling aku suka makeup dari si Falak itu benar-benar kayak bagus banget. Kan tuh kayak seril itu dan bikin kayak aku tuh bawa mimpi, jadi takutnya tuh kayak nyata banget, tapi emang dia tuh tegang banget ya. Jadi suasana dari awal tuh emang udah kayak nuansa horornya tuh ada, jadi seremin deh pokoknya, dan kamu harus nonton sih. Setan Falak itu tuh biarawati yang Sebenarnya kalau dari yang aku paham ya mungkin dia mengambil sosok seorang biarawati gitu, mengambil sosoknya. Iya sih, soalnya bentuknya sama-sama kan, dia pakai apa itu
pala itu kayak Iya, Indrawati. pokoknya kayak biar pada umumnya deh. Cermin pokoknya. Bagus sih yang ketiga. Kalau film top aku yang ketiga tuh, ini film itu sangat mengundang emosi para penonton, membuat nangis juga. Yang pastinya mengundang emosi sih, ini sangat mengundang emosi. Nah, judulnya itu adalah dari Indonesia ini filmnya ya. Judulnya yaitu Ipar Adalah Maut. Aduh, Pasti kamu tahu. Tahu banget ini Iya. tuh dia tuh viral di TikTok karena ada Mm-mm. satu akun TikTok yang Iya, menceritakan itu nggak sih? iya, ada Yang- salah satu selebgram yang iya. menceritakan cerita tersebut. Aku nonton itu yang bagian TikToknya. Nah, aku tuh kayaknya emang suka film-film yang baru rilis ya, kan dia emang bagus-bagus, dan aku yang paling suka tuh dia itu dari kisah nyata. Nah, itu yang sih. paling aku suka karena sangat-sangat kita sebagai penonton tuh sangat-sangat bisa merasakan perasaan yang mengalami kisah tersebut. Sangat bisa merasakan, apalagi film ini. Dan itu kan filmnya juga bercerita tentang orang ketiga ya. Iya. Nah, kalau di Indonesia, Topik itu sangat-sangat- di Indonesia itu orang ketiga itu sebenarnya sudah banyak ya kasusnya sepertinya. Banyak banget sih. Tapi kan ini yang menurutku yang paling film yang paling bikin emosi di orang ketiganya, yaitu yang di Ipar Adalah Maut ini. Kamu juga emosi nggak sama iparnya? Masih banget sih apalagi Iya. kayak aduh cara dia Menggoda cara suami dia kakaknya itu iya itu sangat sangat-sangat enggak banget. banget sih. Jangan dicontoh ya, ditiru guys. jangan Ya. ditiru nggak Nah. boleh kayak gitu. Nah, selain itu tuh aku juga percaya bahwa di sebuah rumah atau rumah tangga itu kalau bisa jangan sampai ada orang ini, maksudnya kayak orang, contohnya adalah ipar ini. Jadi di dalam pasangan suami istri, di dalam rumah tersebut kalau tidak jangan ada orang lain. Sebenarnya juga nggak orang lain sih ya itulah pokoknya, jangan ada orang lain di dalam suatu rumah atau di rumah tangga kita. Takutnya terjadi seperti itu, guys. Aku paham sih apa maksud kamu. Jadi kayak kita tuh jangan sampai apa ya dari keluarga kita yang lebihnya belum punya pasangan Iya, juga satu rumah tuh gitu. jangan sampai Iya. teman-teman. Jadi bukannya maksudnya ngejudge tapi kayak menghindari nggak sih, jadi kayak jangan sampai itu terjadi juga gitu. Jadi kita mencegahnya dulu tuh nggak Iya. apa-apa. Kita Dan jadi kewajiban juga. Ceritanya itu yang iparnya, yang adik dari mempelai yang wanita itu kan dia emang keluarganya itu, dia kan emang anak yang kurang merasa kayak fatherless gitu loh, kurang iya. merasakan kasih sayang dari ayah. Nah, Iya. dia itu melihat kasih sayang seorang ayah itu dari suami kakaknya gitu, guys. Makanya dia tuh mungkin ya kan namanya juga manusia pasti ada niat buruknya gitu. Iya. Jadi dia kayak kehasut lah sama kakaknya, sama iparnya ini. Dan kok iparnya itu yang laki-laki juga menambahi bahwa dia juga suka sama adiknya. Itu emang dua orang itu Ya, emang dua bukan orang orang nggak baik banget sih menurutku. Jadi kayak dua orangnya tuh emang udah salah banget sih dari awal. Ya, ya, tapi aku nonton itu karena ya itu banyak pesan yang disampaikan juga. Dia suka banget sih pokoknya sama film itu, suka. Emang bagus banget sih, aku lihat dari cerita TikToknya tuh aja tuh loh kayak bikin greget banget yang dua orang ini nih. Iya. Bikin greget banget, apalagi ada ibunya juga bukan sih itu yang iya, ibunya bikin kasihan greget banget. juga. Kasihan sih tapi kayak bikin greget juga Iya gitu. sih, kan yang mengizinkan ibunya itu. Iya itu. Dan itu juga salah satu film kisah orang ketiga tuh yang sangat menggemparkan masyarakat Santero, Indonesia. masyarakat. Jadi semua pada emosi karena film tersebut. Ya kan? Kayak nih kayak film-film Bahkan kayak gitu. saat nonton di bioskop itu aku sampai nangis sepanjang film. Soalnya sangat-sangat merasakan bahwa kayak kan kita nggak mengalami ya, tapi kita tuh merasakan tuh gara-gara nonton film itu. Iya. Jadi kayak ya ampun sedih banget ya digituin gitu, bener-bener sedih, ngena banget di hati gitu. Iya sih. Kayak diselingkuhin sama orang paling deket tuh kayak Mm-mm. sakitnya tuh double sih. Apalagi selingkuhnya Selingkuhnya sama maksudnya kan kayak sama saudara kandung. juga saudara kandung, masih satu darah gitu. kayak aduh itu sakit banget sih Iya. kalau misal aku apa ya jadi korbannya itu kayak Mm-mm. nggak bisa ngebayangin sih Nggak gimana bisa lanjutin banget. hidupnya Sedih, gitu, sedih. sedih sih. Oke. Udah, itu adalah top, Top 3 3 dari kita. Lanjut kita ke Top 2. Oke guys, kita lanjut di top 2 film favorit kita. Oke, jadi aku duluan ya. Iya. Top
kedua film aku ini tuh film horor. Iya, Aku pasti film horor. suka ini. Tahu Ada kamu sih. sebenarnya tahu sih film ini apa. Nah, film ini itu eh, termasuk film yang viral juga di Indonesia dan sampai punya 2 season. Jadi ada season pertama dan season kedua. Cuma aslinya sih aku agak-agak lupa sih alur ceritanya. Apalagi season pertama itu aku udah lupa banget. Intinya kan pokoknya ini nyeremin banget. Nah, judulnya yaitu Pengabdi Setan. Tahu banget sih aku langsung. Soalnya aku tuh nonton yang season 1, cuma yang season 2 tuh aku nggak nonton karena pokoknya itu sadis banget sih. Jadi aku Iya. nggak nonton. Yang season pertama tuh masih ada horornya, aku suka juga. Horornya bagus banget sih. Dan itu. seingat aku itu horornya dari Pengabdi Setan itu yang pertama ya. Yang pertama itu lonceng dari ibu. Ya kan? Itu horor banget Gini, sih. Aduh. Bentukan kok bentukannya? Kayak misalnya peran ibunya itu juga udah sangat horor ya. Dia kan pakai seperti kayak baju putih dan pakai itu kayak menutupi apa itu mukanya itu maksudnya Iya. itu, dan dia kan ceritanya itu sakit ya dia itu Sakit sih sakit kalau dan saya ingat. kalau manggil anaknya tuh dia pakai lonceng. Nah, Itu. lonceng itu. Nah, Serem pas sih. filmnya itu berlangsung terus ada suara loncengnya itu, udah aku sangat, pokoknya aku tuh sangat langsung Takut deg-degan itu, gitu, takut kayak itu, Kak. takut ada jump scare sih tepatnya. Jam sekarnya itu sih yang bikin nyeremin itu. Iya, Jam sekarnya itu sih teman-teman yang bikin serem. nah itu kan selain itu juga ibu kan sebenarnya itu artis ya dia itu. Iya. Dia kayak penyanyi gak sih? Penyanyi seingat aku. Penyanyi. Lagunya tuh bagus sih Iya sebenarnya. bagus. Ya tapi Aku lagunya lupa. bagus tapi emang Nyerem banyak gitu. horor. Iya. Soalnya itu serem banget sih lagunya. Pasti kalian tahu sih lagunya tahu. Itu sangat viral juga lah. Lagunya tuh. Terus ibunya itu kalau nggak salah juga sekte. Itu ya ingat aku yang itu. Sekte. Seingat aku itu ada scene-nya di yang season 2 itu kayak ada rumah atau gedung ya? Rusun? Enggak rusun kan itu tempat tinggalnya. Oh, tempat tinggalnya. Tempat pemuja sektenya itu. Oh. Jadi tuh kayak ada ribuan pocong. Ah iya. Iya, kamu tahu nggak? itu Iya, itu dan depannya tuh ada foto ibunya. Oh. Dan dia tuh posisinya ya itu sujud ke foto tersebut. Ya, itu Serem juga banget. sangat serem. Apalagi kan itu di foto kan itu kan penemuan nggak sih itu? Ya itu kayak ada yang foto tau kayak kayak bapak-bapak tua itu loh. Iya, aku lupa ada siapa. Itu lewat soalnya di TikTok aku lewat banget itu sensi yang itu. Dan aku Ya. suka sih kayak seremnya dapet sih. Serem banget. Pokoknya Pokoknya cuplikan. dan di keluarga gue itu ada 4 anak kalau nggak salah ya. Iya, kalau saya 4 anak. Terus setahu aku kalau aku nonton awalnya tuh itu dari bapak yang beda-beda katanya. itu udah kelihatan banget sih teman-teman. Kalau misal dari kalian awal nonton ya itu kan pasti tahu sih. nggak mirip-miripnya saudara kan pasti ada dikit miripnya itu kayak nggak mirip sama sekali bener-bener gitu. tidak Dan mirip. ternyata Oh iya, aku tahu sih apa yang bakal kamu bilang itu pasti. Soalnya itu anaknya yang paling terakhir itu jadi tunggalnya kan. iya masih kecil bukan sih itu. Iya sih, tapi emang yang ikut ibunya emang itu di season keduanya tuh kalau nggak salah ya emang anak terakhirnya tuh ikut ibunya dan keluarganya itu diselamatin sama bapak-bapak tua itu yang Oh ngefoto- iya yang ngefoto ingat pocong itu. ingat Kan ada keadaannya itu kan di rumah rusun ya, di rumah rusun mereka, dan itu emang banyak sekali penampakan di situ. Jadi ceritanya tuh di rumah rusun itu sangat banyak penampakan, apalagi ada adegan itu yang ada anak-anak main koin itu loh di lift. Kamu tahu nggak sih? aku kayaknya tahu sih ya. Iya, yang dia tuh main koin, terus tiba-tiba ada koin banyak yang jatuh dari atas di lift, dan sehingga anak-anak tersebut itu langsung kayak pengen ngambil gitu loh. iya. Nah pas itu kalau nggak salah dia tuh ke apa ya, kayak ketiban apa koinnya jatuh ya, terus akhirnya darinya mencecer itu loh. iya tuh. Itu juga bagus scene banget yang sih. paling mengerikan sih. Serem banget sih. Selain itu juga pas itu detik-detik atau akhir-akhirannya dari Pengabdi Setan yang anaknya yang terakhir itu diambil ibunya, itu sangat juga serem sih. Pokoknya Pengabdi Setan itu film yang apa ya, yang horornya itu emang sangat horor dan mengerikan. Jadi sangat recommended untuk kalian tonton. Apalagi udah ada Setuju 2 nggak? season sih, Dua setuju season. banget. Kalau saranku sih kalian harus nonton yang season pertama kalau mau memahami alurnya. Aku nggak tahu sih dia tuh sebenarnya berhubungan nggak sih antara season 1 dan season kedua itu. Berhubungan karena itu kan lebih ke sequel bukan sih. Jadi Iya kayak sih. setelah Pengabdi Setan yang pertama mereka lanjut ke yang kedua. Jadi kayak iya sih, masuk akal. masuk akal kan. Iya, dan
sebenarnya aku suka film ini tuh ya emang aku juga suka film horor, dan film ini termasuk di dalam list horor aku Favorit gitu. kamu. Jadi itu adalah film favorit aku yang top 2. Nah, jadi Glenn, kamu sih top 2 itu apa? Pastinya kamu tahu sih kalau film favoritku apa, yang Hmm. The Conjuring. Tahu gak sih The pasti? Conjuring, tahu aku baru kemarin loh lihat The Conjuring yang itu. Aku lupa Yang- judulnya. Yang paling terakhir itu bukan Ya, sih yang The Last Rites. Oh yang iya baru iya. itu di bioskop ini masih udah gak tayang di bioskop ini. Udah sih, itu kayak udah lama juga. Udah lama kayaknya udah gak tayang lagi. Nah, kalau aku itu yang aku suka ini kan dia tuh emang termasuk film yang lama ya, The Conjuring 2 ya, tentang falak juga. Aku kalian tuh kayak suka sih sama hantu yang iblis yang ini tuh, soalnya kayak seremnya tuh loh bikin aku merinding dan bikin aku takut banget sih. Nah, Favorit kamu tuh emang hantu falak ya? iya sih, aku gak tahu kenapa ya, kayak aku Iya. suka gitu pas menonton tuh, kayak pas apalagi pas jam segala kayak wow, ini tuh hantunya tuh bagus, tapi make upnya tuh yang bikin aku kayak emes, kayak Iya. "Wah, ini bisa senyeremin ini gitu loh make upnya." Jadi kayak aku suka sih. Nah, Jadi kamu itu apakah kamu itu lebih suka film horor yang barat atau Indonesia nih? gimana ya, aku jarang banget sih kalau nonton film horornya Indonesia, soalnya kayak menurut aku tuh film horor Indonesia tuh banyak yang gitu-gitu aja gitu loh. Meskipun emang banyak yang bagus ya, tuh kayak dari yang aku lihat itu kayak film horornya tuh ya udah gitu aja. Nah, kalau film barat nih aku tuh suka karena ya dia kan termasuk culture baru, jadi kayak beda culture nih sama kita, jadi kayak aku Betul. lihat itu kayak wah ini bagus sih gitu, apalagi kayak The Conjuring 2 kan, ini tentang Iya. falak gitu. Tapi itu sebenarnya juga cuman bikin takut aja, tapi aku kayak ada juga adegan yang menyentuh yang bikin aku tuh suka gitu. Apa tuh spill dong? Pas adegan ini loh, yang adegan yang pakai lagu Can't Help Falling in Love, itu manis banget di tengah suasana yang mencekam nih. Jadi kayak Kayak ada romantisnya gitu. iya, tetap ada romantisnya dari Lauren sama Edward. Iya, Tahu kan pasti. pasti kan. Nah, Emang itu nyambung dari iya. Conjuring yang baru kemarin rilis itu. Ini kayak beruntutan banget nih. Nah, terus kayak chemistry dari kedua itu kayak bikin filmnya tuh punya hati, kayak punya bikin kita tuh ngerasa wah Iya ini sih. bagus sih, kayak menyentuh juga. Nah, jadi nggak cuma sekedar jump scare, tapi juga tetap ada sisi yang apa ya, menyentuh, Iya. yang romantis gitu-gitu. Nah, apalagi ada satu lagi scene yang aku inget dari The Conjuring 2 itu yang ketika falaknya ngamuk nih, terus kayak ada salib kebalik banyak gitu loh. Kamu tahu nggak? Aku nggak nonton sih, aku Oh, nonton sayang Conjuring itu banget. yang baru rilis kemarin itu, yang Oh. hantunya lebih ke Annabelle dia itu. Oh, iya, Boneka iya. Annabelle itu loh. Iya, tahu, soalnya tahu. aku nonton kemarin itu emang yang sering keluar hantunya emang itu Yang si Annabelle. Annabelle itu kan ceritanya itu yang Conjuring kemarin itu ceritanya dia itu apa, Lauren sama Edward itu. Iya, Siapa? Edward. Itu kan punya anak itu kan yang Oh iya, kemarin. siapa ya namanya? Aku lupa. Aku lupa kalau. juga ya, dan anaknya itu kayak mewarisi ilmu dari ilmu ibu bapaknya itu. Dia kan bisa lihat hantu. Jadinya dia diajarin tuh sama ibunya gimana cara mengalihkan apa itu perhatian biar gak bisa lihat hantu tersebut gitu. Itu bagus kayaknya, tapi sayangnya aku belum nonton yang itu. Soalnya kayak aku tuh jarang banget sih nonton di bioskop, soalnya kayak nggak ada yang bisa aku ajak nih, kamu nih nggak mau aku ajak nonton bioskop. Cuma aku sibuk. Aku tahu ini masih Dia tetap lanjut tapi. terus dikat dikat. Iya. Nah, lanjut apa nih? Mau apa nih, Men? Nah, terus selain itu ya yang di Conjuring juga tuh kayak hantu falaknya tuh loh, kayak bagus banget. Dia tuh seingat aku juga neror Ed sama Lauren juga di rumahnya, jadi nggak cuma neror orang di rumah baru itu, tapi Iya. neror Ed sama Lauren juga. Jadi kayak ceritanya tuh wah bagus banget sih, padahal Iya itu sih. juga viral banget. Nah, terus kalau dari yang aku ingat tuh juga ada sense yang apa ya, kayak pohonnya terbakar, terus pokoknya yang apa tuh salib kembali itu kayak bagus banget. Dan Paling ikonik ya dari film paling tersebut. ikonik itu. Nah, terus kayak apalagi ketika falaknya itu muncul, wah terus suka banget sih aku emang suka, kayak emang suka sama hantu falak ini. Jadi kayak waktu nonton tuh kayak wah, jadi setelah nonton The Conjuring tuh aku lanjut yang The Nun yang pertama, yang kedua aku belum nonton sih. Ada Jadi aku nangkapnya gini, kesamaan dari aku dan Tasya itu sama-sama suka
cerita yang based on true story. Iya, iya, ini The Conjuring itu kan based on true story juga Rata-rata ya. kita suka cerita nyata gitu yang dijadikan film. Soalnya aku juga kepikiran gini sih, kalau cerita nyata ya berdasarkan cerita nyata tuh kita bakal bisa kayak ngerasain juga, kayak Iya, kita jadi mikir lebih, kayaknya tuh lebih dapet. Jadi kayak misal kita nonton nih ya, kita jadi kayak mikir, wah ini kalau kejadian di emang ada di dunia nyata tuh nyeremin juga Gong ya, banget. gong banget Iya, sih. tapi ya nggak mau sih. nggak mau, Nggak jangan mau sampai mengalami. kita ngalamin yang kayak gini ya. Nggak mau sih. Nah, itu dia adalah top 2 film favorit kita. Lanjut ke top Top- pertama nih. Top 1 Iya. ini paling Paling- ditunggu tuh iya. bukan sih? Itu salah satu paling dari antara kelima itu yang pertama itu adalah film yang bisa dibilang favorit kita banget. paling Iya. favorit banget nih. Setuju. Oke. Kalian coba ya. Ya apa enggak nih? Oke, lanjut. Oke, jadi dari aku yang top pertama, kayak posisi pertama kayak yang aku benar-benar suka. Ini pasti kamu tahu deh, karena itu film dari Indonesia, Nah, bukan kalau barat Indonesia lagi sih, nih. Kamu kan pasti rata-rata tahu. Jadi saya nggak mungkin nggak tahu sih. Iya. Jadi kayak ini tuh film Pengantin Iblis, kamu pasti tahu deh. Ini kan baru kemarin-kemarin itu kan, baru Iya, juga itu sih. sangat viral banget dan aku sempat nonton sih. Oh, sempat Nah, nonton? sempat nonton, tapi aku nggak terlalu, maksudnya aku juga suka tapi aku agak lupa sih. Oh, nggak lupa Iya. ya. Soalnya tuh emang ceritanya Aku tuh cukup nonton kok, kompleks iya. sih. Ceritanya cukup kompleks dari aku ya. Nah, jadi ini tuh filmnya tuh aku suka banget ya, karena atmosfernya tuh kayak pekat banget sih. Kayak aku jadi merasa aku ikut masuk ke dalam filmnya itu. Jadi aku ikut merasakan iya. tegangnya, kayak merasakan sadisnya itu juga. Nah, terus kayak kan aku juga jadi merasa ikut ke dunia gelapnya si tokoh utamanya Iya, ini gitu. Makanya ini tuh punya unsur mistik yang lokal, kayak tapi digarapnya tuh dengan sinematik yang modern, jadi tetap bagus banget untuk ditonton. Dan endingnya tuh bikin aku kayak mikir lama setelah selesai. Soalnya kayak awalnya aku kira nih waktu ending tuh kayak terornya tuh udah selesai, tapi ternyata masih ada, karena tuh kayak berkelanjutan gitu. Karena kan ceritanya itu tentang seorang ibu yang ingin anaknya sembuh dari penyakit itu, bukan sih, yang putus asa itu loh, yang putus asa dan yang dia terpaksa datang menikah. iya, Datang dan ke dukun dan menikah sama iblis. Itu kayak iya, makanya pengantin iblis ya judulnya. iya, pengantin iblis kan sesuai sama judulnya. Pokoknya nggak seru sih? banget sih. Seru itu. Terlebih kayak aku paling ingat itu kayak putus asanya si ibu ini tuh kayak bener kasihan banget, Iya. apalagi sama dikelilingi sama apa ya, family yang kurang support sih kalau menurut aku, kayak selalu nyalahin si ibunya ini. Iya. Kasihan gak sih kalau jadi ibunya. Tapi karena itu juga kan setelah menikah ini aku tuh masih ingat banget, karena aku nontonnya tuh beberapa waktu yang lalu sih. Aku masih ingat banget. Apa? Itu kayak setelah menikah dengan si iblis ini tuh Iya. kayak kelakuan ibunya tuh jadi berubah, karena kan ibunya harus masih sesajen. Dan dia tuh udah kuasa iblis. Iya, udah dikuasai juga. Jadi kayak dia tuh kayak punya dua kepribadian Iya, gitu. iya. Nah, Aku lihat. Itu sempat ada cuplikannya di TikTok. Oh, oke. Nah, aku lihat, mantap. wah iya, sangat serem pokoknya. Serem sih soalnya. Lah habis itu kayak ketika si suaminya pulang ini kayak ya udah terlambat nggak sih? Tetap Iya. kasihan juga, anaknya ini udah sembuh nih. Sembuhnya karena si iblis. Oh iya, itu kalau nggak salah kayak sakit itu ya, kakinya itu Kaki ya. sama kecelakaan juga itu. Iya kan, iya sakit yang kaki itu udah dari dulu, terus ditambah kecelakaan itu Iya, kan. jadi kayak- Terus dia koma. Iya, terus jadi kayak apa ya, kesempatan buat hidupnya tuh Iya, kayak tahu. tipis gitu. Jadi Iya. kayak kasihan banget. Mm-mm. Nah, terus di akhir juga itu kayak yang selamat itu kan hanya apa ya, iparnya si ibu sama anaknya ini. Nah, setelah tamat itu anaknya jadi nggak bisa jalan lagi, kasihan kan. Iya. Tapi menurut aku tuh di endingnya itu kayak membuat penonton itu menunggu apakah ada season 2 atau Iya, enggak. Soalnya itu menurut kan aku tuh karena endingnya nanggung. nanggung sih, nanggung banget tapi soalnya. puas sih tetepan. Tetap puas Sama segala elemen-elemen yang ada di film itu. ibunya kan juga udah nggak ada nih kalau di cerita itu, tapi ternyata di ending tuh kayak Ada gaun lagi. ibunya itu Iya, masih ada di lemari. rumah barunya nggak sih? Iya. Kan pindah ya? Iya, pindah. Ah, Kasihan juga sih, kayak rumahnya kebakaran gini-gini, tapi tetap kasihan. Cuman ya emang itu apa ya, kayak kita juga bisa ngambil pelajarannya nih. Iya, Kita jangan betul. sampai kita juga bisa ngambil pelajaran nih,
jangan sampai bersekutu dengan iblis. Karena itu kayak merugikan kita juga nggak sih teman-teman. Jadi kayak jangan deh Betul. terus asanya kita itu kayak ya kita tetap berikhtiar sama yang maha kuasa. Betul sekali. Betul sekali. Dan Pelajaran itu banyak banget. dan itu juga bukti sayang seorang ibu kepada anaknya, iya nggak sih? Iya sih. Itu bukti gimana ya? Bukti bahwa ibu tuh emang sesayang itu sama anaknya Iya. sampai melakukan apapun itu yang dilakukan, pokoknya asal anaknya itu selamat, sehat, selamat dan bahagia juga. Kan pokoknya sangat menyentuh hati juga. sedih juga sih sedih itu. horor sama sedih nyambung jadi tuh kayak bagus banget sih. Iya sih. Nah, oke, jadi kita ke kamu nih, kamu suka yang apa? Ya, sekarang gantian aku ya. Jadi top one dari film favorit aku itu yang ini tuh berasal dari Korea sih. Oh, Dari Korea. Indonesia, Aku juga iya. suka sih sama Korea. Nah, film ini tuh aku sebenarnya masuk genre horor dan masuk trailer juga sih kayaknya. Nah, ini tuh filmnya pokoknya membuat kita tuh di setiap adegannya tuh tegang dan deg-degan. Aku spill ya filmnya, yaitu Train to Busan. Aduh, tahu banget lagi sama film ini, kayak dia tuh viral di mana-mana kan. Kayaknya itu emang sangat viral sih. Viral Maksudnya sangat banget sih. banyak penonton dan peminatnya. Iya, Nah, juga banyak. Yang aku banget. sukai dari Train to Busan itu kan dia itu ceritanya wabah virus ya yang dari kota Busan ya berarti ya. Iya. Train to Busan. Enggak, itu kan maksudnya keretanya menuju Busan Oh gitu iya. ya. Nah, iya, aku iya. lupa sih daerahnya itu namanya apa. Nah, intinya itu adalah wabah virus yang menyebar di kota tersebut. Nah, awalnya itu ceritanya itu dari virusnya tuh dari hewan rusa. Ya, ingat Heeh, ingat, kamu aku ingat tahu banget nggak? nih, Heeh. tahu banget Nah, aku. Lalu setelah itu tiba-tiba tuh ada kan itu peran utamanya adalah seorang ayah dan seorang anak gitu ya, Iya. anaknya gitu. Nah, itu kan seorang ayah dan anaknya itu lagi ingin menuju ke Busan memakai kereta. Maksudnya menaiki kereta gitu. Nah, lalu tiba-tiba itu ada wanita yang masuk ke kereta. Padahal wanita tersebut itu orang yang tidak terdaftar dalam penumpang kereta. Oh, dia jadi tuh langsung gelap gitu ya. Ya, dia tuh langsung masuk dan gongnya itu dia tuh sudah kena virus wabah itu. Ya, bener banget. Terus lalu dia itu tuh masuk ke kamar mandi salah satu gerbong kereta. Oh, iya ingat aku Iya. ingat. Nah, dia tuh waktu itu belum sepenuhnya terkena wabah virus zombie. Jadi masih setengah manusia dan setengah zombie. Nah, lalu pas udah di kamar mandi itu ada salah satu pramugara kereta itu yang tahu bahwa ada orang di dalam kamar mandi. Lalu diketok dan saat itu ini yang paling menyenangkan dari awal filmnya. Nah, akhirnya kan udah tuh yang cewek itu terkena wabah virus tersebut. Lalu udahlah ada adegan itu seperti kayak adegan zombie Digigit-gigit kan. gitu ya. Iya. Ih, seru. Nah, pramugaranya itu digigit sama virus orang pertama yang terkena virus di dalam kereta itu. Aduh, nyerem banget. Pokoknya ceritanya tuh ya itu tentang zombie dan wabah virus zombie yang menyebar di seluruh kereta tersebut. Makanya judulnya Train to Busan begitu. Oh, paham banget sih. Heeh. Aku juga Kamu nonton ini. lihat cuplik-cuplikannya nggak sih? Aku nonton full sih. Kamu malahan. full malahan? Iya, nonton full. Aku nonton full yang ini soalnya kayak Iya. bagus. Apalagi aku nontonin tuh kayak waktu aku masih apa ya? SMP? Ini udah lama Iya, gak iya. sih? Aku itu Kayak film fenomenal Heeh. gitu. aku tuh rewatch film ini tuh berkali-kali, bisa dihitung jadi 10 kali lebih aku nonton ini saking Fans sukanya. fanatik banget sih ini sama Makanya film aku kasih di nomor 1. Kamu suka banget suka nih. banget, suka dari segi apa ya, dari apa tuh, dari filmnya yang kayak syutingnya gitu, terus dari zombie yang sangat menyeram. Ini kan sebenarnya tuh di akhir video ya kalau dia dia tuh kayak ganteng di kereta dan banyak banget. Iya, banyak banget. Jadi Ah. kayak visualnya tuh kayak wah, bener-bener nyamin sih kayak gara-gara si rusa ini ya. Dan selain itu, selain ada pemeran utama tuh ada pemeran sampingan itu yang ibu hamil itu. Oh iya, aku tahu. Ah. Itu kasihan banget sih sama suaminya. Iya, Aku tapi- ingat yang itu. Tapi endingnya itu sedih sih guys, soalnya Sedih sih. si ayahnya ini jadi zombie. Iya, itu sedih Heeh. juga. Terus Dan yang selamat itu anaknya dan si ibu hamil itu. oh iya, inget aku itu. Terus dia kayak menyelamatkan diri ke Ke itu daerah Busannya yang udah ke Busan. Oh. Dan dia
biar tentara di sana tahu kalau dia bukan zombie, itu yang anak kecil itu menyanyi di dalam lorong. Jadi tentara tersebut pertamanya itu tentaranya itu mikir kalau itu tuh zombie yang mau datang, tapi setelah anak kecil itu nyanyi, jadi tentara tersebut tahu bahwa itu adalah manusia. Kasihan banget sih tapi Iya, adiknya tuh agak menyedihkan sih, dan aku berharap tuh Train to Busan ada season 2 nya guys, tapi nggak tahu deh. setahu aku ada deh, Nggak tahu sih, setahu Tapi aku hanya nggak- cuplikan doang, kayak nggak viral gitu iya, nggak sih? kayak cuma apa ya, ya nggak segong yang pertama. Yang pertama sih aku juga lihat tuh juga ada gitu, kayak aku apa ya pernah dengar kayaknya ada yang season kedua itu kayaknya tuh enggak, entah itu Nggak ada valid atau gitu kan? enggak, aku Iya. juga nggak tahu karena tuh nggak viral juga sih, kayaknya Iya nggak sih. banyak yang membahas sih. Jadi emang paling fenomenal tuh yang pertama ini Ya dari aku juga tuh emang suka film yang kayak gitu guys, film yang monster itu aku suka sekali sih ya. Lebih dari segi horor kan juga sangat horor, dan dari segi menegangkan juga sangat amat menegangkan banget Ya, itu. ya jadi buat kita sebagai penonton tuh kayak aduh kayak ih Kayak takut iya, itu sama merasakan ikut dikejar greget juga zombie. Bayangin kamu dikejar zombie kayak gimana? Aduh, aku mendingan jadi zombinya aja nih, aku nggak mau, aku Tapi nggak jangan mau gigit lari. aku ya. Aku gigit loh. Nggak mau dong. Nah itu guys, top 1 dari aku. Menurut kalian itu yang paling bagus atau yang paling gong itu yang mana antara punyaku dan punyanya si Tasya? Bisa komen. Oke guys, jadi itu adalah top 5 film favorit kita dari aku dan Tasya. Nah, jadi kesimpulannya itu walaupun dari aku dan Tasya itu sama-sama bagus, sama-sama menegangkan, sama-sama recommended bagi kalian yang mau menonton film-film Indonesia maupun film Barat. Nah, jadi itu kesimpulannya dari aku dan Tasya juga itu sama-sama suka film yang Horor. Kita suka film yang film horor. nih, tapi Soalnya emang kebanyakan kita bahas yang horor ya tadi. iya, tapi emang beda sih kayak dari segi apa ya, kalau aku tuh lebih suka ke dark horror, kalau kamu lebih ke suka human ke- set gak iya, sih, human set begitu. atau horror, Iya. jadi kayak beda tapi mirip sih. Dan kebanyakan di Indonesia tuh emang suka produksinya tuh film horor. Yang horor yang Dan bikin bagus kaget gak bagus. sih? Iya, pokoknya Emang bagus-bagus sih, meskipun ya kalian harus pinter-pinter milih-milih juga. Nah, mungkin bisa aja nih dari apa ya, dari top 5 aku sama Bini tadi tuh bisa kalian jadi ya tonton. acuan deh. Iya, Jadi sangat kalian recommended. acuan. Sangat recommended semua itu. Kita tuh suka nonton itu. Iya. Selain itu kita tuh juga suka film yang based on true story. Ya, iya, Itu based on true pasti story ya. banget nih. Nah, dan menariknya nih ya, film horor tuh pasti ada makna yang tersembunyi, yang bikin kita tuh kayak apa ya, lebih mikir juga sih. Kita tuh gak Iya. cuma kaget sama setannya, Iya. tapi kayak kita juga mikir kayak manusianya tuh gimana, emosinya tuh gimana betul gitu. sekali. Jadi itu adalah sesi podcast kita yang membahas top 5 challenge favorit kita, dan kalian juga jangan lupa tetap ikuti podcast kita karena kita akan menyiapkan konsep-konsep yang lain, gak hanya ini juga kita, jadi tetap tunggu video menarik kita di selanjutnya. Jangan lupa apa? Subscribe, Share, like, comment, dan dan juga jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tuh tahu kita update video-video menarik yang lainnya. biar kalian biar kalian tuh nggak sampai ketinggalan ya sama updatean dari kita. Oke, jadi segitu aja dari Aku Winnie dan aku Tasya di Bita Podcast. Sekian dari kita. Bye Ya, bye. bye-bye.